Oke, menakar peluang bacalek muda dan pendatang baru ini luar biasa ya, pengusaha, beauty pageant dan mantan pengawas. Tadi sebenarnya saya penasaran ingin bertanya, kan tadi kita sudah bahas banyak lah ya soal fundraising lah, soal sudah lah ya, jadi itu sudah clear ya, sudah tidak usah dibahas lagi. Saya ingin bertanya soal potret money politik yang ada di daerah kita ya. Seorang mantan pengawas pemilu pasti tahu lah kira-kira bagaimana money politik yang ada di wilayah kita ini, apakah memang dalam level kritis atau biasa-biasa saja atau bagaimana? Waktu saya jadi anggota Bawaslu, saya berada di luar ya melihat kontestasi di lapangan. Saya mencari orang mana yang bikin serangan fajar, mana yang bagi-bagi sembako di saat kampanye, itu kan pidana pemilu. Ya, tapi enggak ketemu kayaknya. Iya, bukan tidak ketemu. Kita mengalami kesulitan dalam konteks kinerja. Tapi begitu jadi caleg, diskusi-diskusi tentang, coba lihat, caleg-caleg ini belum muncul nama-namanya, tapi di injury time mereka sedang menyiapkan per amplop per kepala. Bahkan satu kepala sudah diangkakan sekian-sekian. Saya jadi mengerikan juga gitu kan. Jadi bagi saya bukan cuma kritis tapi akut penyakitnya ini. Nah, itulah kenapa memotivasi saya juga kemudian mau masuk di parlemen, karena parlemen ini kan punya fungsi legislasi ya. Kemudian mengelola aturan, mengawasi jalannya keuangan, mengawasi pemerintah dalam hal memberikan kebijakan. Nah, dalam konteks money politik, dalam produk undang-undang kita kan tertulis jelas itu. Yang dimaksud dengan pidana pemilu adalah ketika yang melakukan orang yang memberikan uang atau memberikan janji. Jadi jangankan memberikan, berjanji saja memberikan uang atau materi, kemudian mempengaruhi pemilih untuk memilih kepada yang bersangkutan. Memberikan janji maksudnya? Jadi orang yang memberikan dan juga menjanjikan uang. Jadi orang yang langsung kasih istilahnya dengan orang yang masih mau janji, baik itu uang atau materi lainnya. Uang atau materi, berarti kalau pilih Pak kita nanti ini jalan kita bikin masuk enggak? Oh, itu program. Berarti bukan Dan, ya? tapi itu keliru kalau ada caleg yang kemudian saya kepingin jadi anggota DPR, saya akan baiki jalan itu. Berarti dia mengambil tugasnya wali kota gitu. Jadi bedakan caleg dengan nyalon wali kota. Makanya saya kadang-kadang lucu, kenapa caleg kok jadi calon wali kota ya? Saya terpilih maka saya akan membangun ini, saya terpilih maka saya akan bantu ini. Itu nggak bisa. Kalau jadi anggota DPR, saya akan membuka rumah aspirasi. Saya akan membuka ruang solidaritas dalam bentuk aplikasi untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Itu program anggota DPR. Tapi program yang berkaitan dengan membangun itu urusannya eksekutif. Kita yang mengawasi eksekutif itu kan gitu sebenarnya. Jadi banyak caleg yang kurang tepat mengambil visi misi. Jadi maksud saya begini. Yang dimaksud dengan money politik dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu adalah yang berkaitan dengan ketika ada bukan seseorang yang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya mempengaruhi terhadap pilihan seseorang, itu money politik. Sayangnya kopnya di atas menyebutkan adalah tim kampanye, tim pelaksana dan peserta pemilu. Jadi kalau dia bukan tim kampanye, bukan peserta pemilu dan bukan tim pelaksana yang tidak di-SK-kan oleh KPU atau tidak di-SK-kan oleh partai politik, siapa saja yang sebarkan uang boleh. Jadi ini itu kan, ada ruang kosong di situ ya. Berarti ada produk yang sebenarnya agak nggak kuat. Beda kalau dia bilang barang siapa. Jadi Ibu Regina saja mendukung Taufik Bilfaqih di Tikalapal 2 misalnya, orang Tikalapal 2 kan. Kemudian Anda menggunakan boleh kampanye sedikit tuh. Anda menggunakan uang pribadi Anda karena ini Taufik Bilfaqih layak jadi anggota DPR. Hei sini warga-warga sini, walaupun itu bukan uang saya. Anda kasih kepada orang-orang, tolong pilih Taufik. Anda nggak kena. Karena Anda bukan tim pelaksana. Anda bukan tim kampanye, Anda bukan peserta pemilu. Beda kalau undang-undangnya menyebutkan barang siapa. Kalau barang siapa maka Anda kena. Dan itu yang mempersulit Bawaslu untuk menindak ya. Makanya motivasi saya mau masuk di DPR ya soal-soal begitu ya. Tentu kan hal yang ini DPR RI. Cuma kan nggak mungkin saya langsung ke DPR RI. Saya ke kota dulu. Jadi kalau ada redaksi peraturan wali kota yang bermasalah ya kita kritik. Ya kan, kalau ada yang seharusnya dapat bantuan sosial kok cuma itu terus kita lawan. Ini agak bahaya, caleg-caleg jadi punya trik dong. Nah kalau saya kan masa saya buang ludah dan saya jilat. Saya ketika menangkap orang di 5 tahun jadi anggota yang lain jadi punya trik. Itu maksud saya. Triknya. Itu juga peringatan saya kedua orang ini gitu. Jangan main money politik gitu.
Gitu. Itu sih, saya ditanya, kenapa Pak waktu sosialisasi nggak bawa sembako apa semua? Saya ini mantan anggota Bawaslu. Ya. Kalau saya berikan sesuatu ya jangan di saat saya sosialisasi itu saya kampanye lah. Tunggu aja momen-momen tertentu, tiba-tiba ada kursi, ada beras, ada minyak di dapur Anda. Jangan di saat begini, kalau enggak saya udah kena. Dan kena sangat money disayangkan politik. itu yang diharapkan masyarakat kan, tiap kali Karena turun. kebiasaan anggota DPR yang jadi DPR ketika dilantik udah lupa sama rakyat, sehingga itu rakyat nggak mau bodoh juga. Lo datang, lo kasih duit sama kami, baru kami pilih. Terserah habis lo lantik nggak datang-datang lagi nggak masalah. Itu karena potret DPR-nya, calonnya gitu. Oke. Aku pikir itu. Oke, karena kita sudah di segmen akhir, kita mau dengar apa sih program visi misi dari para caleg muda yang ada saat ini. Mulai dari Andre, silakan. Kalau kita pribadi pasti akan menjadi jembatan aspirasi dari anak-anak muda, kaum kreatif, anak-anak industri kreatif, terus juga lansia, juga ibu-ibu rumah tangga, pengusaha-pengusaha, dan juga rakyat-rakyat yang berkekurangan, menjadi jembatan aspirasi dengan cara kita nyenak private tapi akun. Itu pertama yang paling simpel. Kita pe nomor gampang diakses. Ada orang di sini, saking kita pe nomor pe gampang diakses, hele kan orang cuma mau duduk-duduk minum teh, mau telepon pak kita, panggil. Kita jadi sesimpel hal-hal simpel kecil sekali, dorang boleh telepon kong baca cerita. Dorang pe masalah sekecil apapun kita mau dengar dari masyarakat-masyarakat. Jadi yang jadi kita pe program utama, ya seperti tadi Pak Taufik bilang itu betul. Menurut kita betul yang masa orang menjanjikan sesuatu yang sudah dikerjakan oleh wali kota. Wali kota sekarang apalagi luar biasa sekali. Wali kota sudah bikin banyak sekali jalan. Datang di situ caleg, kong dia bilang, jalan ini time backing. Itu kan bodoh namanya. Ini orang-orang yang percaya ini justru mesti pikir yang mana orang-orang masyarakat mesti pintar. Ini yang buat jalan ini adalah dana dari pemerintah kota. Jadi kalau misalnya torang jadi caleg, yang torang janjikan adalah keterbukaan informasi, jalur informasi untuk protes terhadap setiap kegiatan-kegiatan yang torang boleh backing. Bahkan namanya kan Dewan Perwakilan Rakyat. Torang ini agak-agak seperti pipa lah. Tapi kan butuh caleg juga untuk bersuara ke eksekutif. Tolong ini jalan. Itu betul. 5 tahun enggak pernah jadi dibikin. Itu tadi kita bilang, torang menjadi pipa yang mana masyarakat bilang tong kasih ke sana. Tapi Ya. kalau bilang torang yang bikin, itu hoax. Kita bisa bilang itu hoax karena bukan torang yang bikin, torang bukan eksekutor. Torang ini yang melegislasi segala macam. Mungkin kalau masyarakat butuh peraturan yang pro kepada anak muda, pro kepada lansia, pro kepada pengusaha-pengusaha muda ataupun pengusaha kecil, karena yang jadi kita pe pemikiran negara yang maju itu pasti DP pengusaha yang lebih banyak. Pengusaha dalam artian ini pengusaha kecil. Real programnya apa? Real programnya yang paling utama itu tadi. Berarti menjadi terbuka semua, informasi bisa orang bisa ketemu. Membuka jalan untuk para pengusaha atau kita apa tadi? bukan membuka jalan ke pengusaha, membuka akses informasi dan juga kontak. Orang bisa kontak langsung ke kita. Oke. Kita pasti segampang itu mau akses ke kita, segampang itu. Oke. Kalau nggak percaya coba Jo. Masyarakat boleh coba. Oke. Segampang itu akses ke kita. Sampai tapi tim kampanye bingung sendiri dorang stres. Karena dia bilang, aduh bagaimana ini? Dorang sudah dapat pakai. Dorang sudah nak melalui tim kampanye, dorang sudah langsung pakai kita. Segala macam sesuatu dong mau baca kuda baring kita. Sampai lelah, memang habis darah. Mudah-mudahan tidak berubah ya begitu terpilih. Kita kan selama beraktivitas di sosial media, Ibu Gina tahu tuh. Kita di sosial media berapa lama? Siap. Makanya itu yang terus baking. Kamu baking begitu. Itu dia dari Andre, berikutnya dari Lois, bagaimana untuk programnya? Ya, terima kasih Kak Regina. Kalau untuk saya pribadi, ketika nanti akan menjadi caleg kemudian puji Tuhan terpilih jadi anggota legislatif, tentunya sebagai keterwakilan dari anak muda kemudian juga perempuan, fokus saya akan lebih banyak, bukan fokusnya hanya ke anak muda dan perempuan, tapi akan lebih ke membawa apa yang anak muda inginkan, apa yang perempuan atau kita inginkan ke depannya lebih baik. Karena memang kalau mau dibilang wakil rakyat, ya kita adalah wakil rakyat, apa yang warga inginkan itu yang akan kita sampaikan. Jadi menjadi perwakilan suara mereka untuk berada di dalam ruangan wakil rakyat itu. Tapi yang paling penting adalah ketika saya menjadi atau dipercayakan menjadi anggota legislatif, saya tidak akan menutup mulut saya hanya karena untuk kepentingan-kepentingan partai, tapi apa yang menjadi betul-betul keinginan dan kerinduan dan suara dari rakyat itu yang akan saya sampaikan. Makanya memang kenapa
di PSI kembali lagi karena kita tidak akan pernah dihalangi, kita akan betul-betul menjadi bagian dari proses ini untuk menjadi suara dari wakil suara yang ada di ruangan parlemen itu. Oke. Dan fokusnya memang untuk sekarang yang saya lihat ya sedikit mungkin ini tutup, tapi yang saya inginkan adalah kalau ada keterwakilan, lebih banyak lagi keterwakilan perempuan di dalam ruangan parlemen itu, tentunya akan ada budgeting kembali lagi ya ke budgeting, karena saya melihat sekarang ini banyak perempuan-perempuan yang atau anak-anak muda yang akhirnya mengarah ke kekerasan dan merasa bahwa mereka tidak ada ruang karena kurangnya budgeting untuk pemberdayaan anak muda dan perempuan itu. Jadi keterwakilan saya nanti ketika ada dalam ruangan parlemen itu mungkin salah satu fokus saya adalah di budgeting politik yang tentang lebih memihak ke pemberdayaan, mungkin lebih diberikannya ruang dan lain sebagainya melalui legislasi yang akan kita berikan lewat inisiatif anggota legislatif yang ada di dalam ruangan parlemen itu sendiri. Oke, luar biasa. Yang terakhir, Bung Taufik. Iya, anggota DPR itu kan punya 3 fungsi. Pengawasan, legislasi, dan budgeting seperti yang disampaikan oleh Lois tadi. Benar, dari 3 hal ini tentu seharusnya kita memahami apa prinsip-prinsip kita sebagai wakil rakyat ketika kemudian terpilih. Saya punya visi, yakni meneguhkan fungsi lembaga perwakilan rakyat, ya kan? Lembaga DPR itu sebagai penyambung atas aspirasi rakyat itu sendiri. Dengan kemudian memberikan misi dan juga program yang saya sudah rancang sejak awal. Pertama adalah saya memastikan akan menciptakan ada yang disebut dengan rumah aspirasi. Jadi ketika saya terpilih, saya harus memastikan tim sukses saya dulu yang tinggal di kelurahan-kelurahan, rumahnya akan saya jadikan sebagai rumah aspirasi. Jadi setiap hari rakyat akan datang ke TS rumahnya itu, ya kan? Karena itu rumah aspirasi yang akan saya bentuk secara formal. Siapa yang mengeluh soal apa, yang mengeluh soal bagaimana, ada yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, berurusan dengan pendidikan, sosial, silakan di rumah aspirasi itu. Yang kedua, saya akan membuat apa yang disebut dengan aplikasi solidaritas, tapi ternyata kami mendapatkan itu juga dibuat oleh program DPP. Tapi saya akan maksimalkan itu untuk diberikan ruang kepada masyarakat, silakan melemparkan aspirasinya lewat aplikasi tersebut. Nah, terakhir saya akan memanfaatkan reses maupun di luar reses untuk turun ke lapangan. Untuk turun ke lapangan inilah yang kemudian saya akan menyerap mana yang masih bermasalah jalan-jalannya, mana yang masih bermasalah, mana yang rumah yang dekat dengan rawan longsor, mana yang banjir. Setelah kita serap aspirasi itu, kita teriak kepada pihak terkait, dalam hal ini pemerintah kota, wali kota dan seluruh jajarannya, tolong lihat rakyat saya sedang lapar, tolong lihat rakyat saya sedang kesulitan, tolong lihat pemilih saya atau konstituen saya mengalami kesulitan kalau banjir. Itu yang harus dilakukan. Nah, terakhir Mbak Gina, yang saya mau sampaikan adalah bahwa jadi anggota DPR itu cuma 2 kan. Pertama adalah soal leadership dan yang terakhir adalah soal keberpihakan. Jadi leadership seseorang itu jangan sampai rakyat memilih orang yang di rumahnya atau mungkin di lingkungannya itu nggak ditokohkan oleh publik. Tiba-tiba jadi anggota DPR. Yang kedua adalah soal keberpihakan. Kita butuh anggota DPR yang betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyat. Kalau tidak, saya rasa 2024 kita menghilangkan dan merugikan 76 triliun uang untuk pemilu 2024. Saya Taufik Bilfaki, Mbak. Jangan lupa. 382. Luar biasa, terima kasih banyak untuk narasumber saya kali ini. Ada Andre Walid, ada Lois Sangel, dan juga Pak Taufik Bilfaki. Tahu saja saya tinggal Tikala ya. Oke, luar biasa. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bicara Kawan edisi kali ini. Jelang pemilu nanti, mari jadi pemilih cerdas ya, jangan mau terpengaruh dengan money politik dan pilih betul-betul figur atau caleg yang mau memihak ke rakyat. Saya Regina Mangke pamit undur diri, Kawan TV, Torang PTV, sampai jumpa.